sebenarnya terjadi Mbak? Misal itu sekolah yang misal bilang itu cuma sampai SD itu salah, bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan bisa kan homeschooling, jadi mungkin apa namanya jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan bisa dari Amerika. Jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi waktu dari Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Jadi di Amerika kadang divide lagi ya gitu-gitu. Jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu apa namanya homeschooling, karena waktu itu aku sempat sedih ngelihat misal di satu sekolahan, nah sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lainnya. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu, karena aku nggak mau anakku sedih gitu. Jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Oke, ketika dirimu tahu Misha membantah semua pernyataan dirimu itu kemarin seperti apa sih reaksi pertama kali David? Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sekarang nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku diserang situ nangis nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis. Terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku. Ya udah aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis. Kan kita juga cari koin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini. Jadi nggak apa-apa kalian ya gitu deh Mbak. Jadi kadang nangis gitu. Nah dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pinka sendiri ada komunikasinya kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pinka ya kemarin, tidak membenarkan ya. Wah nggak bawa lagi HP-nya, padahal ada, nanti taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu, ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini, Michelle-nya nggak bisa jawab gitu kan. Pokoknya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin, terus misalnya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena pokoknya juga udah belain, maksudnya bukan bela, maksudnya bilangin mami gitu, misal jangan kayak gitu Koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera berangsur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelekin kan. Saya cuma bilang mengklarifikasi, kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu, sama anak maksudnya. Tingkat homeschoolingnya sampai umur berapa sih Michelle itu? Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua-muanya harus tahu gitu. Jadi intinya anak saya tuh di dalam sekolah
sekolahan. Oh, yang Sekolah. 2016 katanya ada tuh yang ngomong katanya Kapinkan itu ngebiarin anak sampai kelaparan gitu. 2016 katanya anaknya sampai kelaparan, sampai ditelantarkan gitu. Oh, nggak mungkin banget dong pelantarin anak. Jangan, nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah, itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acen, makasih udah numpangin kita 4 hari. Misal juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi, Ci Acen diberkatin. Terus kita nginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin anak, sayang sama anak. Michelle juga pasti sayang sama saya. Emang apa yang terjadi sih di 2019? Justru kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah, hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000 itu nggak ada yang bantu. Jadi ya itu sampai hari ini saya masih pendam, tapi saya tidak pernah marah karena memang mungkin kan semua orang kan ada bisa punya kerjaan, tiba-tiba nggak ada punya kerja, saya juga nggak maksa. Jadi saya bisa, selama tangan saya nggak buntung sama kaki saya masih bernafas hidup, saya akan berjuang untuk membesarkan anak saya gitu. Saya serba kasihan, saya serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Yang ini yang masalah nih dengan siapa permasalahannya, bukan ke Pinkan Mambo, ini nggak ada urusannya sama Pinkan Mambo. Pinkan Mambo ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Nah itu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya, Pinkan Mambo membela siapa? Membela anak saya. Jadi nggak benar kalau dibilang itu anak siapa sama asli bisa tuh anak siapa kan apa yang karena ngucapin dia anak siapa gitu. Oh enggak ada anak setan, enggak ada. Semua itu anak Tuhan, enggak ada. Tapi kan sampai saat ini sudah ada komunikasi belum sih sama Michelle sendiri sampai sekarang? Belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh cari, bukan kadang-kadang setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok, anak kan itu beli kan. Ya beli susu, beli pampers itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Terus nih jualan saya nih 50 nih, modalnya 90.000, jual 100, untung 10.000. Jadi kalau bayar sekolah 4 juta, berapa tas yang saya harus jual? Karena omset 20 kali lipat. Hah? Apa omset kan naik 20 kali lipat gara-gara ada masalah ini. Omsetnya enggak, sebelum itu juga udah naik gitu, tapi tambah masalah ini jadi naik juga. Tapi saya kan bukan biar masalah ini terus-terusan, ya enggak lah. Saya juga ya itulah, makanya rezeki dari Tuhan ya, karena lagi viral mungkin jadi banyak yang IG naik apa-apa ya, jadinya banyak yang berita. Tapi banyak yang berita juga saya nggak naik lagi kan di IG. Kenapa coba? Saya malah perangkoin kan di TikTok. Kenapa coba? Nggak cukup kasirnya, pada mau bayar, saya nggak punya admin, jadi mau bayar saya sendirian gitu. Ibu mau beli tas merah kuning hijau. Jadi saya bilang sabar, nanti ada waktunya. Masa kalau saya mata duitan, saya terus aja di IG. Saya nggak main IG, main TikTok. Jadi saya bersyukur dengan koin-koin yang teman-teman kasih. Kadang sehari dapat 200.000 atau kadang-kadang berapa ratus ribu. Ya saya bersyukur. Kalau saya, karena media ini terus saya jadi jualan tas terus-terusan online, ya nggak apa-apa juga sih kan, namanya juga itu kan kerja bagus. Tapi saya nggak mendoakan masalah ini terus viral ya, karena amit-amit ya bang baik lah, kita nggak mau, kita cari uang tuh bisa dicari. Dan saya bukan orang yang berlimpahan seperti yang lain ya. Saya ini orangnya hari ini ya cari makan buat besok gitu, belum bisa jalan-jalan gitu. Kak Pinkan, kemarin kan Masih Michelle sempat minta maaf ke Kak Pinkan. Minta maaf seperti apa sih Kak Pinkan? Yang mana ya? Dia sempat statement minta maaf kepada mamanya. Di mana? Ada di media. Minta maaf seperti apa gitu kan? Aku belum ngomong, belum denger. Oh, belum ya tuh. Aku kan nggak suka dengerin itu, karena aku nggak bisa kerja. Aku kalau dengerin berita dari teman-teman, berita dari itu tuh aku sampai Tapi Michelle sempat
minta maaf juga nggak ke kami nggak? Enggak, Nggak minta maaf. enggak ada. Berarti Malah aku ya gitu lah, malas ngomongnya. Karena nggak kami tinggal kan bareng lagi ya kami? Tapi kan selama suami ditahan, tapi kan ada pernah jenguk nggak sih? Itu masalah internnya, aku pikir nggak harus diomongin di publik. Intinya saya tidak ada mendukung, saya pastinya sangat mendukung anak saya, sangat 1000%. Ya ampun, teman-teman kayak nggak tahu saya aja sih, netizen ini Gen Z kali ya. Gen Z ini gimana ya ngelihatnya? Teman-teman kan yang udah jadi wartawan udah dari tahun jebot, ketemu saya setiap hari ya cuma ke rumah saya gitu aja berapa meter. Terus saya kerja ya kali saya kagak sayang anak. Dari dulu juga kalau nggak sayang anak juga anaknya nggak dibawa ke Amerika. Ngapain saya kalau gila cowok atau apa? Saya nggak gila cowok ya. Saya nggak gila itu kalau lagi genit-genit di TV. Saya mah itu kan lagi komedi, lagi hai baby sayang, cakep berondong gitu kan. Itu namanya gimmick. Yang nggak, aku mah bukan cewek murahan lah yang gampang dideketin, enak aja. jadi nggak benar kalau misalnya sejak kami nikah sama suami kedua berubah. Kalau saya katanya misal itu berubah sejak kita nikah sama suami kedua. Enggak sih, aku nggak berubah. Mungkin nggak berubah sih, aku jadi ibu. Apanya yang berubah ya? Sifat mungkin. Sifat. Michelle itu sama saya diketek saya setiap hari. Michelle tuh diketek. Rachel diketek, Lala, Ebi, nempel semuanya kayak ketek, anak ketek semua. Jadi kemana-mana kalau main TikTok kalian lihat deh. Jadi maksudnya anak ketek semua. Jadi tuh saya tuh nggak pernah jalan, nggak pernah ketemu teman berdua doang, nggak pernah main. Tangan saya ini udah hampir buntung. Nih, tuh tangan terjelek yang ada di muka bumi. Kepala saya, badan saya ini udah mau buntung semua ya. Kenapa coba? Aduh, teman-teman tuh nggak tahu biaya sekolah tuh berapa ya. Sekarang tuh mahal banget. Udah gitu cicil mobil berapa? Biaya hidup berapa? Kalau anaknya satu aja udah berat. Anak saya tuh 5 loh, inget loh. 5 itu berat loh teman-teman. Nyari makan 10.000 teman-teman, rasa di kota Jakarta ini susah banget cari uang 10.000. Jadi tolonglah jangan ada julitin saya. Tidak ada yang salah. Misal juga kan anak kecil yang lagi sedih gitu. Jadi aku rasa hanya miskomunikasi dan aku juga nggak akan menjelekkan Michelle juga. Kalau Michelle dugem atau apa, saya juga dugem waktu masih kecil, so what? Yang penting kita nggak ngambil laki orang atau apa. Ya dugem lah, mami juga dugem, ayo ding bisa. Aku jujur aku bukan anak dugem. Paling kalau aku mah pacarnya banyak dulu, tapi kalau dugem mah kagak, nggak suka dugem. Cuma karena Michelle sukanya anak muda kan, anak muda zaman Gen Z kan suka bukan dugem tuh tidak berarti negatif, maksudnya suka joget-joget, ya udah gue temenin aja, maksudnya biar aku tuh ngelebur sama Michelle, biar mami ini gaul loh, jangan pikir mami ini di dapur terus, biar Michelle tuh ngerasa teman gitu. Tapi ternyata itu juga belum berfungsi dengan baik untuk bicara dengan dia. Nah, Mami kan terkait hal itu sendiri kan tadi kan juga katanya Mami kan juga sempat mengatakan kalau Michelle dugem nih. Nah, Michelle sempat ngomong juga kalau yang ngajakin dugem tuh malah maminya gitu. Ya itu 1000% Michelle yang membalikan fakta. Yang Michelle kan udah di Bali sama papanya kan waktu dari kemarin masalah ini. Sejak suamiku ditahan, Michelle kan di Bali sama papanya. Nah sejak di Bali, sejak nggak bersama aku kan, sejak masalah ini Michelle kan diambil papanya. Sejak sama papanya Michelle udah dugem. Nah terus kan baru kembali ke aku karena aku jual mobil, terus aku jemput Michelle. Nah Michelle balik ke rumahku, aku beliin lah apa yang dia mau dengan jual tas 100 tas, nggak apa-apa, yang penting Michelle bahagia. Nah jadi dari dulu itu dari Bali Michelle juga udah dugem. Jadi ketemu saya kan terakhir, saya kan paling terakhir ketemu Michelle. Jadi makanya Michelle ke rumah aku, Michelle kan pengennya ngafe. Nah bukan dugem teman-temannya, bukan negatif. Maksudnya Michelle tuh anak muda kan pengen ngafe, mamanya itu jualan tas terus. Jadinya Michelle bosen kalau di rumah. Makanya Michelle bosen kalau di rumah, cuma di rumah terus. Makanya Michelle bilang, ayo mau ke kafe gitu. Ya udah aku temenin, ayo Michelle kita ke kafe. Dan aku juga punya strategi baru di dalam hatiku. Gimana ya cara ngomong sama anak muda ini ya, kan mami katro mah di dapur terus. Nah, aku bilang, ayo yuk, maksud aku gini, kalau dugem atau ngafe, mami nggak biarkan kamu sendiri, sama dia perawan. Nggak biarkan kamu sendiri dan tidak boleh menginap di rumah orang. Mami harus jaga dia, ayo dugemnya sama mami gitu maksudnya. Justru Michelle duluan, makanya aku temenin, bukan mami yang ngajarin. Berarti bantah ya pernyataan sama seperti Michelle. gue bantah Tapi semua. mungkin dulu sebelum Michelle dugem juga kita pernah dugem
so what kan, bukan urusan netizen juga. Kita dugem juga kita nggak pakai apa-apa kok, kita cuma joget-joget aja. Apa bedanya kita dengan penyanyi dangdut juga ngebor, goyang dumang, itu juga goyang-goyang. Intinya kan aku bukan nari, jadi misal suka nari. Kok temanya jadi ke situ ya? Salah kayaknya, harusnya mode sedih kan. Yang katanya bohong soal pelecehan seksual itu gimana ya Kak? Karena Mana? Michelle itu bohong soal pelecehan seksual, dilecehkan sama suaminya Kak Pinkan gitu. Bohong. Banci anak. Gitu. Bohong apa? Bukan, yang soal pelecehan katanya ada kayak Michelle tuh berbohong soal itu gitu. Hah? Pelecehan. Ah, kenapa? Katanya bohong, makanya Kak Pinkan marah gitu. Jadi nggak jujur gitu loh soal pelecehan. Maksudnya apa itu? Itu saya kan nggak mau bahas ke arah situ. Saya lebih ke klarifikasi kalau saya ibu yang selalu ada membela anaknya. Tapi kan mungkin terakhir Kalau kasus itu kan kita udah selesaikan di negara Indonesia, dan karena BAP saya juga untuk sayang sama Michelle, makanya suami saya ditahan. Kan saya bela Michelle di pengadilan. Tapi proses rumah tangga. Kalau nggak sayang nggak bela dong. Tapi kan proses rumah tangga ini sama suami yang baik-baik. Proses rumah tangga Masihkah atau udah secara hukum sih masih, cuma kayaknya saya mau cerai. Kayaknya saya udah bulat ingin bercerai pada akhirnya. akan segera mengurus atau gimana nih Kak Pinkan? Karena kan posisi kan suami sudah di penjara ya. Gimana? Kayaknya akan segera kita sahkan deh kalau kita memang harus berpisah. Kenapa kita ngambil keputusan ini? Karena kan Cuma kan saya punya anak yang kecil ada 3. Nah ini PR lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak kasih saran saya apa yang saya harus lakukan, karena saya juga kadang-kadang juga suka bingung. Bukan kalau saya sama suami udah nggak ada rasa sayang ya, bukan sayang ya maksudnya, tapi saya udah merasa saya tuh selalu sendirian gitu. Makanya saya misalnya saya juga kan pengen nikah sama, misalnya ada berondong yang suka sama aku atau apa, dianya kan juga jadi takut deketin aku karena status aku nikah. Padahal kan aku juga udah pengen malam minggu ada cowok cakep yang barengan sama aku, bukan aku ganjen ya, tapi aku kan nggak merasa jadi istri dalam beberapa tahun ini. Dan aku kalau bilang aku bela suami, aku nggak merasa ada suaminya, walaupun di KTP masih ada. Jadi Oke, posisi kan masih belum cerai. Dari pihak keluarga suami seperti apa? Apakah ada yang ikut bantu selama suami di penjara? oh iya sangat, adiknya itu sangat luar biasa, dan suami juga orangnya juga kalau dia ada dia kasih gitu. Bukan, tapi ada yang dia nggak bisa kasih secara, maksudnya adalah itu masalah rumah tangga saya yang saya merasa saya nggak jadi istri gitu. Tapi kadang-kadang atau seringkali bahkan keluarganya tuh baik bener, kasih kita bantuan yang sangat banyak jumlahnya, menyekolahkan kita, maksudnya kita tuh kalau susah keluarganya tuh benar-benar support 1000%. Jadi aku terima kasih sama Dede Indah yang udah support keluarga kita, suamiku juga yang udah support juga. Ketika masalah ini muncul dari pihak keluarga suami, gimana Kak Pinkan responnya ketika Pasti. masalah ini blow up ke publik ya? Ya pastinya semua orang sedih lah, anak saya sedih juga. Ya saya nggak mau ke arah situ, intinya di sini saya mau kasih tahu juga bahwa ya intinya saya sayang Michelle dan itu aja. Teman-teman, tapi kan udah yuk. mungkin terakhir akhirnya kan Kalian Mbak ke Pinkan rumah aku deh yuk, liputan reality. Mbak Pinkan Lihat BH aku yang terbaru mungkin. Nah, aku agak gede nih tuh. mungkin terakhir Mbak Pinkan nih. Mbak Pinkan kan akhirnya membantah semua nih statementnya Michelle. Canda lu liput tuh, edit buat tabuk ya. Itu nggak masuk ya dalam Menurut Mbak Pinkan sendiri, Michelle sebagai anak, Mbak Pinkan mami yang sayang sama anaknya, apa sih yang menyebabkan Michelle ngomong seperti itu di media? Gara-gara ini, gara-gara kagak dibuatin surat keterangan boleh menjadi bartender. Dia mau kerja, cuma gara-gara gitu doang. Ada yang bilang nggak aku settingan apa-apa, kalau nggak dibolehin. Ya gimana dibolehin, orang dia di luar rumah, nggak sama aku, nggak sama papanya. Ya kalau dia sama papanya, ayo bikin surat serah terima anak misalnya, ikut papanya. Jadi aku kalau ada apa-apa, aku nggak ikutan, tapi tanda tangan dulu. Kamu mau ambil tanda tangan, itu biayanya jangan lupa. Berapanya tuh, perawatannya berapa, lipstiknya berapa, jangan lupa. Gitu. Tapi kalau mau sama aku, ayo sama aku. Tapi mau di tengah-tengah boleh. Yang penting di rumah aja deh, nggak apa-apa, nggak usah buat surat gitu. Yang penting anaknya pulang. Baru mau kerja di mana, mami yang antar. Mau jadi bartender, mami yang antar. Berarti nggak bolehin ya? Boleh dong, boleh. Tapi kan dia udah aku siapin jadi artis. Tapi kan dia nggak mau diatur sama aku, maunya punya manajer sendiri.
nggak suka sama aku, nggak tahu kenapa, padahal aku baik sama dia. Mungkin miskomunikasi aja, miskomnya ada cerita di dalam cerita yang saya nggak bisa share di sini. Tapi menyikapi hal itu Kak Pinkan kan bahwa Kak Pinkan pengen anaknya jadi artis, terus dia malah pengen di manajemen sama orang lain, bukan Iya. sama ibunya sendiri. Maksudnya cukup nyesek dan sedih nggak sih? Saya kan udah biasa dibuat nyesek, jadi saya juga hidup udah nyesek. Saya udah 3 tahun yang lalu kasusnya, air mata saya juga udah nggak kuat gigabyte-nya. Saya ini cuma nggak ada 1 gigabyte kayaknya, udah terlalu minus kayak giganya. Ibarat HP mah udah melendung ini HP, udah kagak kuat mikir. Kalau sama papanya Michelle ada komunikasi nggak sih? Papanya baik kok, papanya Michelle baik, semua orang baik. Papanya Michelle juga ganteng, semua mantan saya ganteng. Penting nggak sih? Nah, jadi semuanya bagus, maksudnya nggak ada yang salah, semuanya salah Pinkan Mambo aja. Nah, Pinkan, nanti kan mau proses perceraian kan ya? iya. Rencana kapan Pinkan? Dan ini kan pasti butuh dana juga. Sementara buat Surat aja dulu kali ya, soalnya kan orangnya di dalam. Jadi surat aja bahwa Pinkan boleh punya pacar gitu ya. Langsung pada nunggu nih yang berondong. Enggak, langsung. Maksudnya surat aja kalau kita udah cerai gitu. Karena kan ngurusnya di Amerika. Kita naik angkot mau berapa ke Amerika, gue nggak ngerti. Ngurusnya di sana. Tapi gua nggak ngerti deh. kenapa memikirkan perceraian ini setelah ada masalah ini Pinkan? Ya, karena kan udah semakin berat buat Michelle gitu. Tapi ini kan di sini makanya saya matelian kalau bisa jedotin kepala. Ini kan ada bayi-bayinya ini kan di rumah ini. Tiap hari gini, Daddy mana Daddy? Aku sayang Daddy. Daddy mana? Video call. Ini sekarang Daddy-nya kagak aktif di video call. Anaknya mau video call nggak bisa. Maksudnya di situ kan aku gimana coba? Mau perempuan. Kalau bisa gini ya, cerai. Tapi anaknya gimana ya ngomongnya? Ya nanti kalau saya punya pacar baru atau apa gimana? Anaknya, mami punya pacar, dia kan sedih ya. Anak kecil masa mami punya pacar baru? Sedih. Jadi ya serba sedih liar atau apa? Tapi kan Kita bingung. Tapi kan di penjara Pinkan memang sering video call sama anak-anak. Nggak pernah. Maksudnya mau gitu loh, mau kesana gitu loh, mau jenguk gitu loh. Nggak bisa, jadi di dalam nggak bisa telepon, aku bilang gitu. Mau video aja lah, video maksudnya ngerengek gitu. Aku bilang nggak bisa, kalau di dalam nggak bisa foto-foto apa-apa, nggak bisa. Berarti fix bulan ini bakal proses cerai. Gimana dong teman-teman, nasib saya? Menurut teman-teman gimana? Cari pengacara dong. Pacara Allah Subhanahu wa taala aja, tabarakallah, alhamdulillah. Apa? Udah ya? Kita doakan. Oke. Aja.